Halo sahabat Bank Sinarmas, welcome to FLB Talks, corner buat kamu yang ingin mengubah cara pandang tentang keuangan. Di sini kita akan berbagi inspirasi dan tips praktis untuk mencapai finansial lebih baik yang bisa kamu dengerin di mana aja, kapan aja. Saya Aloysius Stephen Margono, Proposition dan Business Development Division Head Bank Sinarmas. Tahun baru akan segera tiba. Negara kita baru melangsungkan pergantian presiden dan pemerintahan baru. Beberapa dari kita masih merasa khawatir dengan dampak ekonomi terhadap bisnis dan keuangan pribadi. Agar lebih relevan, saya akan menggunakan contoh kasus Pak Sean, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun di bidang agrikultur dengan gaji dari bisnisnya 200 juta rupiah per bulan. Ia sudah berkeluarga dan memiliki berbagai kebutuhan serta tujuan keuangan seperti membangun villa di Bali dan menyekolahkan anaknya ke Ivy League. Pak Sean juga menyukai gaya hidup modern dan mengikuti tren terkini seperti main golf, whiskey tasting, belanja baju branded, dan traveling. Seperti banyak orang lain, Pak Sean bingung mengapa uangnya tidak pernah terkumpul. Rasanya seperti hilang begitu saja. Mari kita bahas solusinya bersama. Dalam wealth building ada 3 komponen penting. Pertama, perbaiki cash flow dan dana darurat. 2, proteksi kekayaan. Dan 3 adalah investasi. Mari kita fokus nomor 1 dahulu. Terkadang semakin besar penghasilan, semakin banyak keinginan, sehingga sulit untuk mengontrol pengeluaran. Apalagi kalau kita gengsi. Kita jadi tidak tahu uang habis untuk apa dan akhirnya tidak ada yang terkumpul. Hal yang paling dasar adalah Sean harus disiplin menganalisis pengeluaran dan membuat anggaran. Misalnya 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi. Hal ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, jangan lupa untuk juga menyiapkan dana darurat misalnya 6-12 bulan ke depan. Setelah cash flow dan dana darurat terkelola dengan baik, Pak Sean perlu memprioritaskan proteksi diri dan keluarganya. Memilih asuransi kesehatan, jiwa, dan critical illness sangat penting. Apalagi Pak Sean, seorang pengusaha yang dimana bisnis selalu ada pasang dan surutnya. Asuransi akan membantu Pak Sean dan keluarga terhindar dari bencana keuangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah ketiga adalah berinvestasi untuk meraih tujuan keuangan. Karena percuma jika berinvestasi namun 2 komponen sebelumnya belum diperbaiki atau terpenuhi. Alih-alih mendapatkan keuntungan, kita malah harus menarik uang kita karena kebutuhan mendadak dan akhirnya kita merugi. Pak Sean perlu memahami profil risikonya dan mempertimbangkan 6 hal ini dalam memilih instrumen investasi. 1. Risk dan return. 2. Durasi investasi. 3. Likuiditas. 4. Perpajakan, 5. Portability, 6. Tangibility. Setelah itu penting untuk melakukan diversifikasi karena setiap instrumen memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Pak Sean bisa berkonsultasi dengan financial advisor untuk mendapatkan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Jika 3 komponen di atas terpenuhi, saya yakin Pak Sean akan memiliki financial lebih baik. Jadi ingat ya teman-teman, langkah kecil hari ini bisa menjadi fondasi kekayaan masa depan. Yuk terapkan tipsnya dan wujudkan finansial lebih baik bersama Bank Sinarmas Prioritas yang akan memberikan solusi pengelolaan keuangan komprehensif dan personal untuk Anda serta keluarga. Hubungi kantor cabang Bank Sinarmas terdekat atau kunjungi website kami untuk tahu lebih lanjut tentang layanan prioritas dan mulai langkah finansial lebih baik hari ini. Kalau kamu punya insight menarik lainnya soal mengelola kekayaan, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan konten financial lebih baik ini ke orang terdekat. See you on our next insightful content from us.